Oke, pagi ini kita akan kembali untuk belajar tentang seri doa lagi ya. Kalau akhir Mei yang lalu kita belajar tentang dua wanita yang bernama Hana, bagaimana kita belajar berdoa seperti Hana. Sekarang kita mau belajar bagaimana doa yang membuka belenggu. Nah, ini menarik. Apa itu doa yang membuka belenggu? Ya, baik. Saya akan mulai dengan slide pertama. Itu kita akan sama-sama baca sebuah pernyataan dari Martin Luther. Siapa dia? Martin Luther adalah seorang teolog Jerman yang terkenal dengan gerakan Lutheran. Ya, dia adalah bapak reformasi Protestan. Ya, dia berkata demikian. Bila saya tidak berdoa selama 2 jam tiap hari, maka iblis akan menang pada hari itu. Saya mempunyai begitu banyak tugas yang tak dapat saya lakukan tanpa menggunakan 3 jam sehari untuk berdoa. Ya, ini pernyataan ini bukan juga buat saya wow, ini wow banget gitu. Nah, ini membuat saudara dan saya hari ini coba renungkan sedikit ya. Sebentar aja sebelum kita mulai belajar tentang apa itu doa yang membuka belenggu. Kita doanya berapa jam nih untuk doa pribadi ya, selain kita berdoa secara korporat di dalam mesbah ini. Ya, berapa jam kita berdoa setiap hari? Buat refleksi aja. Ya, Martin Luther tiap hari 3 jam, saudara. Ya, kalau dia nggak berdoa sampai 2 jam, buat dia itu iblis sudah menang hari itu. Ya, nah hari-hari ini di tengah pandemi yang masih nggak selesai-selesai, bahkan kita mungkin mau di partial lockdown lagi ya, tanggal 3 ini ya, berarti lusa ya. Mungkin kita bisa gunakan waktu banyak untuk kita berdoa karena kita stay home ya. Setelah kita work from home selesai, kita bisa punya waktu untuk berdoa secara pribadi. Ya, ini dianjurkan selain kita berdoa secara korporat ya. Jadi saya berharap pernyataan Martin Luther ini bisa menggairahkan kita semua untuk mengevaluasi berapa jam kita berdoa setiap hari. Ya, karena itu sangat menentukan. Dia juga berkata, berdoa itu nafasnya orang Kristen. Kalau nggak berdoa ya nggak bernafas. Ya, artinya tidak ada kehidupan. Artinya tidak ada kehidupan antara kita dengan Allah. Ya, ingat sesi-sesi yang lalu saya sudah tanamkan dasar-dasarnya ya, doa itu apa saudara? Ya, hubungan komunikasi antara Tuhan dengan kita ya. Jadi dua arah. Jadi bukan doanya aja yang benar, tapi orangnya juga benar ya. Orangnya juga harus benar. Oke, baik. Mari kita masuk ke slide berikutnya. Doa yang membuka belenggu itu bagaimana? Mari kita buka ayatnya. Kita baca di Yesaya 58. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Oh, jadi doa yang membuka belenggu adalah doa puasa. Dan ini adalah dasar Alkitab tentang puasa yang benar. Nah, mungkin dari 90 orang di mesbah ini, ada yang pernah puasa, ada yang belum. Ya, jadi ini hari ini saya ajarkan doa yang membuka belenggu ini tentang praktek berpuasa, bukan hanya untuk yang sudah pernah berpuasa, tapi juga untuk yang belum pernah berpuasa. Tujuannya supaya bukan sekedar tahu yang udah pernah berpuasa, ya, supaya saudara lebih dalam lagi mengerti makna berpuasa yang benar. Ya, apa yang terjadi pada saat saudara berpuasa? Saya percaya di grup ini pasti sudah pernah semua melakukan doa puasa. Ya, buat yang belum, saya berharap setelah
sesi ini saudara bisa tergerak untuk melakukan puasa seperti salah satu disiplin rohani yang diajarkan Kak Edi. Ya, oke. Next slide. Kita akan lihat puasa kalau menurut Perjanjian Lama itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh bangsa Israel karena diatur dalam hari raya pendamaian. Imamat 16, 23 sampai 231, 2931. Ya. Nah, itu saudara lihat. Jadi kalau Perjanjian Lama, puasa itu bentuknya adalah sebuah kewajiban dan dibentuk sebagai tradisi keagamaan atau liturgi. Ya. Di situ dikatakan ini adalah ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Harinya juga ditentukan, bulan yang ke-7. Pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan jangan melakukan sesuatu pekerjaan baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Ya, jadi ini diatur sebagai bagian dari salah satu hukum Taurat. Ya, jadi orang Israel melakukannya itu karena bagian dari hukum Taurat. Ya, nah tapi bagaimana dengan menurut Perjanjian Baru sekarang? Ya, kalau Perjanjian Baru puasa itu bukan lagi satu hal yang bersifat ritual. Ya, next slide. Maupun tradisi keagamaan. Tapi itu akan membawa umat Tuhan, kita semua ini menjadi lebih dekat kepada Tuhan dan mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan dalam kedewasaan seperti Kristus sendiri. Jadi sudah jelas puasa itu nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Ya, jadi puasa yang kita lakukan sekarang ini nggak boleh sifatnya ritual. Ya, puasa yang kita lakukan karena saudara rindu, kepengen apa? Lebih dekat lagi sama Tuhan, itu tujuannya. Dan juga supaya saudara mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan. Ya, jadi kalau saudara hari-hari ini mengalami, kok saya mengalami kayak stuck ya, macet pertumbuhan rohani saudara. Nah, Kak Edi sudah mengajarkan ada beberapa disiplin rohani yang mesti kita lakukan. Nah, mumpung lagi banyak stay at home, kita bisa mulai praktek nih. Karena kita nggak bakalan biasa puasa itu kita lakukan secara korporat, ya, pergi ke satu tempat dan kita berdoa puasa bareng. Tapi kita bisa lakukan dengan lakukan pribadi juga, saudara, sebagai bagian dari disiplin saudara. Ya, minggu lalu saya baru selesai doa puasa 3 hari, ya. Tapi tentunya di masa pandemi ini nggak puasa total ya saudara ya. Saya cuma sekali aja makan. Ya, baik. Kita akan lihat contohnya saudara. Siapa saja yang bisa kita ambil contoh ketika dia berpuasa. Yang pertama kita melihat next slide. Yesus juga berpuasa. Ya. Jadi Tuhan Yesus juga memberikan contoh kepada kita. Dia berpuasa 40 hari. Ya, saudara sih mungkin nggak perlu ya sampai 40 hari. Ya, di Lukas 4, 1 sampai ke 2. Tapi kalau mau ya silahkan. Dia mengalahkan setan dan memulai pelayanannya itu dia starting with 40 days prayer. Ya, dia memberikan contoh, dia aja melakukan doa puasa 40 hari untuk menuaikan tugas dia. Ya, memulai pelayanan dan visi penebusan dia untuk kita semua. Ya. Kalau contoh di Perjanjian Lama banyak. Musa juga berpuasa 40 hari di Ulangan 9 ya. Saat dia di Gunung Sinai dan Tuhan memberikan 10 perintah Allah di sana. Dia berdoa berpuasa untuk bangsa Israel karena saat itu bangsa Israel tegar tengkuk. Musa ini luar biasa banget ya. Di Gunung Sinai itu dia encounter dengan Tuhan dan dikasih tugas untuk berdoa supaya bangsa Israel tidak dimusnahkan karena kekerasan hati mereka. Ya, itulah salah satunya kenapa tujuan doa puasa itu adalah membuka belenggu-belenggu kelaliman. Orang Israel itu dikasih firman Tuhan nggak taat semua, malah melakukan kejahatan. Ya, harus dibuka belenggu-belenggu kelalimannya ini. Makanya Musa berdoa. Esther berpuasa
Wow, di kitab Ester ya, semua pasti sudah pernah baca. Saya sebagai wanita, saya paling sering juga membaca kisah-kisah tokoh-tokoh wanita di Alkitab. Luar biasa untuk diteladani. Ester ya, berpuasa supaya bangsanya bisa diselamatkan dari pembantaian massal ya oleh seorang yang berhati jahat namanya Haman. Ya, kalau saudara membaca kitab Ester itu banyak sekali gambaran-gambaran tentang apa yang terjadi dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu gambaran ya bagaimana Yesus datang juga menyelamatkan kita dari hukuman kematian, hukuman dosa untuk selama-lamanya. Ester harus berpuasa supaya bangsanya tidak mengalami pembantaian massal. Ya, dan puji Tuhan setelah 3 hari berpuasa dia mendapat berkenan ditemuinya. Ya, kalau membaca kisah Ester itu banyak aturannya. Dia walaupun ratu kalau nggak dipanggil sama rajanya itu hukuman mati, saudara, kalau raja nggak suka. Ya, tapi setelah dia berdoa berpuasa 3 hari, ya bersama dengan orang Israel, wow, ada perkenanan Tuhan. Raja berkenan ditemui oleh dia. Dan di situ dia menyatakan rencana jahatnya Haman. Sehingga akhirnya orang Israel boleh diselamatkan. Ketiga, Daniel juga berpuasa. Ya, Daniel 9. Daniel juga berpuasa di situ. Untuk orang Israel juga ya. Dan Daniel berpuasa pada saat orang Israel ada dalam pembuangan di Babel. Ya. Kemudian kita lihat lagi contoh-contoh di Perjanjian Baru. Next slide. Nah, Nabi Hana, ya ini yang lalu pelajaran saya. Dia juga berpuasa dan berdoa di bait Allah. Lukas 2, ya. Kemudian siapa lagi? Rasul Paulus. Dia saat itu bukan Paulus ya, masih Saulus, berpuasa 3 hari setelah dia berjumpa dengan Tuhan di Damsyik, ya. Encounter yang luar biasa. Saulus yang biasanya membunuh orang Kristen, menganiaya orang Kristen, tiba-tiba encounter dengan Tuhan, mendengar suara langsung dari surga. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, di situ setelah mendengar suara itu, dia buta dan dia tidak makan selama 3 hari, ya, sampai dia bertemu dengan Ananias. Nah, dalam pelayanannya Paulus juga banyak melakukan doa puasa karena dia penuh dengan penderitaan. Ya, luar biasa pelayanan Paulus. Tapi dia sertai juga walaupun dia penuh penderitaan, dia berdoa puasa. Ya. Supaya dia kuat. Ya, supaya dia bisa melawan semua dan membuka belenggu-belenggu yang dihadapi ketika dia dalam pelayanan. Gereja mula-mula berpuasa juga, ya, kisah 13. Ya, sehingga mereka akhirnya menetapkan Saulus, ya, Paulus dilepaskan untuk pelayanan bersama dengan Barnabas secara spesifik, ya, di mana saat itu juga di kisah 13 akhirnya namanya diganti dengan Paulus, ya. Rasul-rasul saat menetapkan penatua itu kisah 14, mau menetapkan penatua juga berdoa puasa, ya. Penatua kita berapa tahun yang lalu waktu mau menetapkan penatua-penatua yang baru, penatua senior harus berpuasa untuk menetapkan penatua-penatua yang baru. Ya, nah dalam doa pribadi kita, kehidupan kita pribadi, kita pun bisa melakukan doa puasa juga. Ya, next slide. Jadi puasa bukanlah sekedar, perhatikan ini saudara, bukan sekedar tahan lapar, tapi supaya untuk mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, doa disertai puasa akan dipenuhi kuasa. Tapi kalau puasa tanpa disertai doa, tidak ada kuasanya. Boleh dibilang itu cuma diet. Ya, kalau sudah mau diet sih silakan. Ya, tapi saya sarankan jangan diet sembarangan. Ya, nanti malah sakit. Ya. Jadi puasa tanpa disertai doa itu nggak ada kuasanya. Jadi ngapain? Kalau nggak doa, ya itu diet namanya. Ya, itu lain ceritanya. Silakan aja.
ya. Tapi kalau saudara mau puasa harus disertai dengan doa. Kalau nggak ada gunanya, ya. Nah sekarang mari kita lihat slide berikutnya apa gunanya puasa, ya. Nah, yang pertama adalah menyalibkan kedagingan kita. Ini daging kita ini kan kenceng banget ya saudara. Ya, Tuhan katakan apa? Salibkan kedagingan kamu. Sangkal diri. Tujuannya untuk apa? Supaya daging kita ini semakin kecil, Kristus semakin besar di dalam diri kita. Enggak ada cara lain saudara. Pakai puasa. Supaya apa? Daging kita ini kita nggak kasih makan terus. Tapi roh kita yang kita kasih makan. Itu tujuannya puasa. Jadi saat kita nggak makan, itu kita berhenti kasih makan untuk daging kita, kita kenapa mesti doa? Kita kasih makan sama roh kita. Tujuannya supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Ya. Yang kedua, kebutuhan mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Ada beberapa hal yang penting dalam kehidupan kita yang saudara harus putuskan, perlu mendengar suara Tuhan, yang perlu disertai puasa, saudara, keputusan-keputusan besar. Nah, kayak tadi itu kisah 14, menetapkan penatua-penatua, tugas khusus dan pelayanan. Kisah 13, di dalam pelayanan perlu mendengar suara Tuhan lewat berpuasa. Ya. Nah, dalam keputusan penting hidup saya juga banyak sekali melakukan puasa, Bapak Ibu. Ketika saya setelah bertobat, untuk tahu secara spesifik panggilan saya sampai hari ini, itu puluhan tahun yang lalu, ya, ketika saya bertobat 1990 saya memulai pelayanan sepenuh waktu, saya sering berpuasa. Saya mencari kehendak Tuhan supaya saya nggak salah ketika saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya jelas Tuhan mau apa. Saya perlu kejelasan dari Tuhan. Itu perlu puasa, saudara. Ya, kebutuhan akan kuasa Allah supaya ketika saudara mendapat panggilan melayani, ya, pelayanan saudara itu dahsyat, nggak biasa-biasa aja, perlu kuasa Allah. Ya, kebutuhan untuk iman yang lebih besar lagi. Ya, walaupun iman sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung lewat puasa, wow, kualitas iman saudara akan semakin bertumbuh besar. Mau saudara? Ayo, saya kasih gunanya ini supaya saudara makin gairah untuk melakukan puasa. Itu harus keluar dari kerinduan saudara. Ya, jadi bukan zaman perjanjian lama lagi, ritual, jangan. Harus keluar dari kerinduan saudara. Baru kelima, kebutuhan gaya hidup sehat. Sering puasa, ya, dengan doa, itu makin sehat. Ya, justru orang yang kebanyakan makan malah kebanyakan sakit. Ya, oke, next slide. Nah, mengapa banyak orang Kristen itu nggak berdoa puasa? Nah, ini kita lihat nih listnya. Ya, coba dicek. Jangan-jangan apakah itu saudara salah satunya ini alasannya nggak mau. Ya, kita hidup dalam zaman yang mementingkan keegoisan dan kenyamanan. Ya, apalagi sekarang, wow, segala-segalanya mudah. Ya, jadi cari Tuhan kayaknya nggak mau susah-susah, maunya yang gampang aja. Nah, ini perhatikan, ya, musuh terbesar akhir zaman adalah kenyamanan. Hati-hati, saudara. Jangan sampai saudara terlalu nyaman sampai nggak mau membayar harga untuk berdoa puasa. Kan nggak enak itu, menyalibkan kedagingan. Ya, padahal saudara memerlukan itu untuk saudara lebih dekat lagi. Ya, coba saudara refleksikan, yang mana ini yang membuat saudara nggak mau doa puasa. Ya, kurang pengajaran tentang puasa. Nah, puji Tuhan hari ini kita ajarin saudara tentang puasa. Sibuk, waktu, oke, bisa dimengerti buat kita yang di Jakarta. Saudara bisa pilih waktu untuk pribadi ya. Biasanya kan barengan sama gereja 3 hari keluar kota. Ya. Tapi karena ini sekarang udah nggak bisa kumpul-kumpul, coba saudara pilih waktu. Bisa di antara work from home saudara bisa punya waktu, bisa lakukan itu. Atau saudara nggak punya gairah cari Tuhan ketika ada masalah.
saudara pakai kekuatan sendiri untuk menyelesaikannya. Hati-hati saudara, ya. Jangan sampai kita akhirnya berakhir dengan mencari Tuhan pakai kekuatan sendiri. Dan terakhir, makanan salah satu penghalang. Ya, jangan sampai takut nggak bisa menahan lapar itu menjadi penghalang, saudara. Ya, justru ketika saudara perut saudara lapar, di situ saudara waktunya saudara bersyafaat berdoa, di situ waktunya saudara melatih badan saudara supaya apa? Daging saudara ini dikosongin, ya, disangkali, dan di situ ketika saudara tahan lapar itu saudara berdoa puasa. Wow, itu kuncinya saudara. Saudara bisa memulai hubungan saudara lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, dan itu saudara pasti. Karena apa? Tuhan kita adalah roh. Kita berkomunikasi dia dengan roh. Pada saat roh saudara benar-benar lagi encounter dengan dia, daging saudara dienolin, ya, nggak dikasih makan. Wow, itu yang membuat saudara bisa mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Ya, persiapannya sekarang, ya, banyak orang mau puasa nggak diajarin persiapannya. Sekarang coba next slide. Bagaimana persiapan puasa supaya efektif? Ini sebelum puasa, lakukan apa? Pertama, harus punya kerinduan. Jangan berdoa puasa karena terpaksa, percuma. Ya, ada tujuannya dan targetnya. Sekali lagi, untuk apa? Ya, saudara mesti ada tujuan dan targetnya. Dan itu membuat saudara makin bergairah. Atau Tuhan berbicara secara khusus. Wow, ini kalau ini udah nggak bisa lagi. Kalau Tuhan bicara secara khusus, saudara perlu berpuasa. Ya, cari tempat doa yang tenang, jauh dari gangguan. Ya, nah kalau dulu saya biasanya pinjam villa jemaat, kita ke puncak. Saya ke puncak berdoa puasa. Ya, atau saudara yang tinggal bersama keluarga kasih tahu, ya, saya mau doa puasa, tolong jangan diganggu. Ya, mungkin kamarnya dikasih depannya do not disturb kayak di hotel. Ya, saya mau doa, tolong jangan diganggu. Nah, jadi harus cari tempat yang tenang. Kalau tempatnya berisik, itu nggak bisa konsentrasi, saudara. Ya, perlu waktu yang tenang, ya, jauh dari gangguan. Nah, ini yang ketik 1 dan 2 hari sebelum puasa berpanjang, saudara itu cara makannya, ini yang banyak yang salah. Harus dikurangi. Jangan malah makan banyak. Ya, ada beberapa orang karena nggak diajarin, ada program puasa, mesti ikut. Wah, dia sebenarnya malas juga karena suka makan. Akhirnya apa? Karena nggak diajarin, 1-2 hari sebelum puasa makan sebabanyaknya. Capcay, siomay, nasi goreng, katanya buat persiapan supaya nggak tahan lapar. Itu salah, saudara. Jangan, justru sebelum puasa, 1 atau 2 hari saudara udah kurangin makannya. Ya, supaya apa? Perut saudara disiapin, dipersiapkan untuk supaya saudara siap. Ya, ini untuk puasa yang 1-3 hari gitu ya. Kalau saudara cuma sehari sih nggak perlu. Nah, saat berpuasa apa yang harus dilakukan? Ya, yang pasti saudara berdoa, membaca firman, merenung, menantikan suara Tuhan. Kalau saya juga lakukan praise and worship, ya, biasa saya bisa sampai 2 jam. Musiknya sekarang teknologi canggih ya. Ada Spotify yang bisa keluar, saudara bisa dengar suara pujian, instrumen worship, dari situ saudara bisa dengarkan. Ya, yang instrumen aja saudara worship sendiri di situ. Sampai saudara ngalamin Tuhan. Ya. Di situ benar-benar saudara bisa encounter sama Tuhan, ya. Belajar untuk datang kepada Tuhan, masuk hadirat Tuhan lewat praise and worship. Ya. Secara pribadi, ya. Kebiasaan kita karena rame-rame nggak salah, tapi kita juga perlu praise and worship secara pribadi. Ya, supaya saudara bisa ngalamin itu dengan Tuhan. Bertobat kalau Tuhan ngomong sesuatu yang harus
saudara lakukan itu perlu ini saudara, ya. Pertobatan dari dosa ini salah satu tujuan puasa adalah Tuhan bisa ingatkan kita, refleksikan diri. Kita banyak lakuin kesalahan apa ya? Renungin. Ya, mesti bertobat saudara dari dosa. Ya, dan juga bersyafaat. Ini waktunya. Kalau sudah mau membuka belenggu-belenggu kelaliman yang dilakukan orang lain untuk bangsa, untuk orang-orang yang sedang saudara doakan, keluarga saudara, itu di situ waktunya saudara bersyafaat dalam pergumulan doa ini, ya, yang akan saudara lakukan. Nah, setelah itu siapkan jurnal saudara, buku saudara, catat semua pesan-pesan Tuhan. Ya, kenapa? Ini penting sekali. Semua pesan-pesan Tuhan yang saya dengar, saya catat, saudara. Saya catat di buku, saya catat di HP saya taruh di Keep Notes ya supaya nggak hilang. Karena kalau Keep Notes, saudara semua punya aplikasi Keep Notes ya di HP saudara yang Samsung. Nah, aplikasi Keep Notes ini bisa disambungkan ke HP ke laptop saudara ya. Jadi kalau saudara mau ngeprint, mau ulang lagi apa yang saudara bisa lihat di laptop juga, dan saudara bisa print dari laptop, nggak bakalan hilang kalau di Keep Notes itu, ya. Terekam di Keep Note, jadi mau ditambahin lagi tetap bisa tulis di situ, ya. Tulis di situ. Pesan-pesan ini hal kecil, tapi Tuhan lihat kesetiaan saudara. Pesan Tuhan itu penting. Saya terus-menerus ketika saya doa puasa, saya lihat lagi catatan pesan Tuhan saya yang dari yang lalu-lalu. Apa ini pesan-pesan Tuhannya? Sehingga saya bisa tahu cara Tuhan bekerjanya bagaimana ini. Ini penting sekali untuk mencatat setiap pesan Tuhan yang saudara terima. Ya, apalagi lewat doa puasa, itu banyak sekali Tuhan ngomong sama kita. Nah, berikutnya, apa yang terjadi pada tubuh kita saat puasa? Ya, ini saudara perlu tahu supaya saudara nggak takut nanti puasa gimana ya. Kalau saya nggak bisa tahan lapar gimana ya? Nah, yang sudah pasti pada saat saudara puasa, yang ini puasa panjang ya, 3 hari. Itu pasti pusing, karena itu proses detox. Racun-racun, ya makanya air seni saudara itu bau, kenapa racun-racun keluar semua. Ya, itu makanya kalau saudara sering puasa, itu yang bikin saudara hidup badannya sehat itu seperti itu, racun-racun keluar semua. Nah, memang tubuh saudara jadi lemah. Kenapa? Kan nggak dikasih makan. Ya. Nah, kadang juga kalau asam lambung saudara meningkat, ya, kalau ada yang punya, jangan takut. Itu memang kemungkinan besar saudara akan muntah. Keluarin aja setelah muntah itu seger. Ya, tapi memang sebelum muntah nggak enak banget. Saya pernah ngalamin. Tapi setelah dimuntahin, it's okay. Ya, tapi kalau saudara yang punya asam lambung, bisa ke dokter dulu, makan obatnya sebelum puasa. Ya, tapi jangan takut. Waktu saya mengajar ini di grupnya Pak Iwan, itu ada beberapa orang persaksian justru pada saat dia sakit mah, ikut puasa malah sakit mahnya sembuh pada saat ikut puasa. Ya. Nah, kalau lemah, jangan tidur terus-menerus, itu akan membuat tubuh saudara menjadi lemah. Ya. Kalau saudara bisa jalan-jalan, ya. Kalau saudara doa puasanya di ruangan saudara, lakukan. Pada saat worship, saudara worship seperti saudara di ibadah, berdiri, lakukan. Jadi gerak, jangan tidur terus, saudara. Ya, saudara berlutut, bersujud, menyembah Tuhan. Nah, itu yang saudara lakukan. Ya, supaya tubuh saudara ini ada geraknya juga. Kalau saudara tidur terus, ya tubuh saudara makin lemah. Ya, nah, apa yang terjadi pada saat saudara buka puasa? Apa yang harus dilakukan? Nah, saat buka puasa, jangan tergesa-gesa makan banyak. Next slide. Next slide, Pak. Ya. Jadi seperti tadi, mau puasa, tubuh diatur dulu badannya, emahnya. Pelan-pelan dikurangin makannya. Setelah pada saat puasa, buka puasa juga begitu. Jangan mentang-mentang puasa, buka puasa langsung dan makan banyak begitu. Kasihani mah saudara. Ya. Ini sudah 3 hari nggak makan, untuk buka puasa harus pelan-pelan supaya lambung saudara yang sudah berhenti bekerja selama puasa itu nggak kaget, ya.
pelan-pelan. Jadi minum jus dulu, semangkok bubur, ya. Setelah 3 jam baru saudara boleh makan biasa, tapi juga jangan terlalu banyak. Jangan makan pedas, jangan makan yang keras, ya. Nah di situ baru kondisi tubuh saudara bisa mulai seperti normal kembali, ya. Berikutnya, jenis-jenis puasa itu apa? Ya, next slide Pak. Saudara bisa puasa sehari. Di masa pandemi ini saya anjurkan, sarankan, jangan puasa 3 hari. Kalau mau puasa 3 hari juga boleh, tapi makan sekali, ya. Nah, kalau saudara mau total minum saja, ya silahkan, ya. Atau puasa Daniel 21 hari tidak makan makanan sedap, ya. Atau puasa 40 hari. Total minum saja atau makan sekali, ya. Banyak jenis puasa yang bisa saudara lakukan, ya. Nah, di masa pandemi ini saya sih anjurin saudara mungkin yang belum pernah ataupun yang sudah lama nggak pernah puasa, seminggu sekali aja dulu saudara, ya. Coba mulai dipraktekkan. Nah, slide terakhir, saya akan tutup dengan apa sih hasilnya? Apa berkat yang saudara dapatkan pada saat saudara berpuasa dengan benar? Yesaya 58. Dikatakan terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Wow, doamu akan dijawab, saudara, lewat puasa. Engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Tiba-tiba saudara yang biasa-biasa aja punya kerinduan untuk melayani orang lain. Punya kerinduan untuk benar-benar ada di dalam tiba-tiba yang cuek-cuek bisa punya hati untuk melayani orang lain. Ya. Berikutnya. Slide terakhir. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Berkat Tuhan mengalir. Ya. Banyak orang kepengen berkat, tapi nggak mau bayar harganya. Ya. Ini salah satu bayar harganya lewat puasa. Cari Tuhan benar-benar. Ya. Jangan ikutin khotbah-khotbah zaman sekarang yang mengarahkan, maaf nih ya, wah segala sesuatu jadi nyaman, kalau ikut Tuhan semuanya jadi beres, kayak berjalan di taman yang penuh dengan bunga ros, nggak seperti itu saudara. Tuhan aja datang ke dunia menderita. Ya, proses yang Tuhan ajarkan pada kita itu adalah bayar harga supaya saudara mengalami pertumbuhan lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Saudara siap masuk dalam panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Saya berdoa supaya pengarahan dan sharing singkat ini tentang puasa ini memang topik yang tidak disukai orang di zaman yang kulinernya luar biasa. Tapi kalau saudara mau dekat sama Tuhan dan ada waktunya di masa pandemi ini kita stay at home, kita bisa praktekkan disiplin rohani ini. Ya, oke, saya sampai di sini. Saya kembalikan kepada siapa? Pak Wiwit atau Willy? Willy. Ya, halo. Ya, sorry. Ya, thank you Kak Christine ya. Saya juga sangat diberkatin ya. Mungkin teman-teman atau siapapun ya yang pengen meneguhkan atau pengen memberikan pertanyaan, silakan ya, waktu dan tempat. Kak Christine masih punya waktu ya? Oh, masih. Masih bisa ya. Kan BFH nih. Mungkin ada yang mau share pengalaman mereka pada saat puasa, dapat apa dari Tuhan ya? Silakan ya. Mungkin. Mungkin saya dulu deh ya Kak Christine ya. Saya juga sangat diberkatin ya hari ini, khususnya tuh kayak ada tujuannya lagi sih, maksudnya tujuan dan target doa puasa, yaitu saya diingatin kembali tuh dimana kita tuh harus lebih mendekat kepada Tuhan. Terkadang kan kita doa tuh seakan-akan kita minta jawaban atas doa gitu, padahal yang terlebih penting itu kita berpuasa atau kita berdoa tuh agar kita lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang saya dapatin dan saya diteguhkan banget tentang hal itu dan diingatin kembali sih tentang hal ini ya. Terus yang kedua juga yang sering saya ngalamin ketika saya berdoa berpuasa itu
malah saya tuh terlalu sibuk gitu yang saya rasakan gitu ya. Jadi khususnya mungkin kalau misalnya WFH kayak akhir-akhir ini tuh yang saya rasakan malah kok saya makin sibuk gitu. Nggak tahu ya teman-teman yang lainnya gitu ya. Jadi WFH ini kadang-kadang membuat saya tuh semakin malah bukan makin santai, tapi kayaknya kok kayak makin ribet, makin sibuk. Jadi benar-benar tersibukkan dengan segala aktivitas gitu, dan itu yang membuat saya ketika saya mau menjalankan ketika saya menjalankan doa puasa itu justru puasanya yang saya jalanin tapi berdoanya berkurang gitu. Jadi yang ya tapi hari ini saya diingatin kembali sih sama slide-slide-nya Kak Christine, apa yang disampaikan tuh benar-benar ya ketika saya memutuskan untuk berdoa, berpuasa ya, khususnya berdoa puasa, saya harus banyak berdoa di situ ya, bukan berpuasa aja. Itu sih yang saya sungguh diberkatin dalam hal ini sih Kak Christine. Mungkin itu aja yang saya dapatin ya. Mungkin teman-teman juga ada kesaksian atau pengalaman-pengalaman dalam hal praktek doa berpuasa ya. Silakan ya, mungkin ada yang mau sampaikan juga. Ya. Mungkin makanya untuk yang di keluarga ya, saya tahu kan ada banyak orang ya, mungkin bisa cari kamar yang tidak, jangan kamar pribadi saudara, mungkin kan ada anak apa nih. Kalau ada satu kamar lagi yang tidak digunakan bisa di situ. Dan kayak hotel aja ditulisin do not disturb. Jadi sehari aja misalnya gini, saya kasih contoh ya, jam 9 sampai jam 5 do not disturb-nya. Udah, di kamar itu saudara coba latihan dulu. Bisa nggak saudara dari jam 9 sampai jam 5 lakukan itu sama Tuhan. Banyak sekali saudara lakukan itu yang kakak diajarin, coba berdiam diri dulu. Berdiam diri itu nggak gampang kan? Pikiran kita bisa kemana-mana kan? Nah, sebelum mulai, coba pikiran saudara di silence-nya dulu. Yang kayak diajarin. Itu silence itu perlu. Jadi konsentrasikan pikiran saudara. Nah, sebenarnya hal seperti ini dilakukan itu sebenarnya Tuhan Yesus ngajarin, tapi kan dicontek sama agama-agama lain. Lihat aja orang Buddha kalau meditasi. Iya kan? Ya. Nah, kenapa kita yang di Kristen nggak lakukan itu? Dia kan nyontek dari kita. Dianya seru-seru bisa lakukan dari itu ketemu, ya dia sih nggak ketemu Tuhan yang dia sembah kan ya. Tapi metodenya diambil sama dia. Padahal itu kan Tuhan yang ngajarin. Yesus kasih contoh. Dan di dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia juga selalu dimulai dengan doa. Mungkin Tuhan Yesus juga nggak puasa 40 hari aja loh. Pada saat dia pelayanan, mungkin tuh Alkitab juga nggak nulis kan. Mungkin dia juga ada juga dia puasa. Sering puasa. Menghadapi, bayangkan. Orang Farisi yang begitu bebalnya gitu kan perlu puasa ya. Oke, next silakan. Halo Kak Christine. Ya. Thank you Kak sebelumnya untuk pencerahannya soal puasa. Aduh, ini kayaknya bukan kebetulan ya. Semalam aku baru ikut kompak di Indo kan, kompak kan semalam. Nah, jadi sebelum setelah doa penutup tuh ada yang ingetin saya disuruh berpuasa gitu. Terus aku bilang, iya aku juga sebenarnya udah dengar suara puasa gitu. For some reason aku dengar suara puasa. Aku sampai puasa. Apa yang harus aku puasain? Buat apa gitu? Karena kan aku dari Katolik ya. Terus pengertian aku akan puasa tuh ya kalau Katolik kan misalnya itu puasa sebelum apa ya waktu itu? Sebelum Easter ya. Jadi itu pun pantang gitu. Jadi aku have no clue gitu. Tapi aku bersyukur banget abis diingetin sama orang kompak itu, terus aku tanya Cieni gitu, pas tadi pagi itu abis setelah kompak aku tanya Cieni gitu. Nah terus sekarang akhirnya Kak Christine ternyata membawakan topik ini gitu. Jadi satu aku nanyanya sih gini, aku kan Katolik dulu pantang daging gitu kan, pantang marah apalah pokoknya gitu. Tapi itu pun setiap Jumat. Nah ini aku pengen gitu puasa gitu karena aku ada beberapa hal aku pengen tahu gitu. Aku pengen nambah iman juga sih gitu. Aku pengen makin dekat sama Tuhan, pengen dengar suaranya gitu. Apa sih yang Tuhan mau dari aku gitu.
Mungkin itu karena itu Tuhan suruh aku puasa ya. Tapi aku nggak taunya nih, orang itu bilang puasa, coba deh puasa 12 jam dulu gitu. Nanti naikin jadi 18 jam. Nah, aku tanya dari kapan, dia bilang dari jam 10 malam gitu sampai jam 10 malam 10 pagi, sorry. Atau kalau bisa lebih sampai jam 1, jam 2 gitu. Nah, aku mau nanyanya gini, itu kan jadi kan puasa misalnya aku ambil 12 jam. Nah, terus aku boleh minum nggak gitu? Aku boleh minum nggak gitu? Tadi penjelasan yang detail kan Kak Christine udah jelasin ya, tapi aku mau tahu itu sih, misalnya aku boleh minum nggak atau nggak boleh gitu, atau bagaimana gitu. Kayaknya itu deh. Dari jenisnya tadi yang di slide Patricia udah lihat yang jenis puasa. Nanti ini rekaman Patricia ambil aja dari Willy, dengerin lagi ya, biar lebih detail. Di jenisnya saya udah kasih tahu. Jadi kalau Patricia belum pernah puasa, cobanya sehari aja dulu. Ya. Sehari dulu yang tadi saya bilang terserah waktunya mau kamu atur sendiri. Saya sih saranin kalau kamu lagi WFH nggak ngapa-ngapain tuh pagi 9 sampai jam 5. Ya. Iya. Minum kayaknya boleh. Saya disuruh lebih dari sehari deh Kak. Kayaknya ya, ada terserah waktunya apa-apa ya. Terserah. Tapi itu maksud saya full gini, nggak sih Kak maksudnya? Kamu udah pernah puasa belum sebelumnya? Pantang doang sih dulu, tapi belum pantang. Ya, pantang maksudnya enggak puasa. Ya. Pantang, sorry, pantang. Ya udah berarti saya nggak pernah ya. Kalau belum pernah pelan-pelan. Jadi saya anjurkan hari aja dulu. Dari jam 9 sampai jam 5 ya, nanti kamu buka. Ya. Maksudnya jam 9 malam sampai jam 5 sore gitu Kak? Pagi kalau kamu nggak ada kegiatan. Jadi jam 9 pagi sampai jam 5 gitu. Sampai jam 5 sore gitu. Oke. Kamu ada Iya, di kamar. Itu kan lumayan tuh. Dari jam 9 sampai jam 5. Jadi pelan-pelan dulu yang belum pernah. Gitu. Jadi jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Kalau nggak kuat boleh minum gitu. Oke. Nanti jam 5-nya baru break gitu. Kamu latih dulu seminggu sekali seperti itu dulu. Jangan yang belum pernah puasa langsung puasa panjang. Oh iya. Terus teman saya di sini dia satu keluarga puasa Daniel gitu. Katanya cuma makan sayuran gitu. Itu juga sama Kak metodenya. Maksudnya jam 9 sampai jam 5 gitu. Patricia tadi ikutin saya punya slide nggak yang jenis puasa? Iya, Nah, itu kan ada puasa Daniel juga. Puasa Daniel 21 hari. Cuman terserah dia Kristen atau Katolik. Dia Kristen, tapi dia bilang dia cuma seminggu puasanya. Tapi dia puasa Daniel gitu. Terserah, itu mereka bisa lakukan sendiri ya. Kenapa puasa Daniel 21 hari itu? Karena mereka biasanya ambil dari kisahnya Daniel itu. Daniel kan puasanya sampai 21 hari gitu, karena kan benar-benar ketika dia puasa itu kan terjadi peperangan tuh ya. Harusnya kan kata Tuhan doanya udah dijawab dari awal dia doa. Ya, kenapa sampai 21 hari kan terjadi peperangan bersama dihalangi oleh Prince of Persia gitu. Malaikat Michael nih, Mikael kan berperang melawan the Prince of Persia gitu. Jadi ya itu terserah waktunya silahkan gitu. Ya. Kalau mau puasa Daniel itu juga sebenarnya agak lebih repot ya. Tapi kalau ada yang nyiapin makanan sih silahkan. Makan sayuran nggak pakai micin lah, nggak ada telur apa, jadi repot juga sih sebenarnya. Tapi pokoknya semua makanan yang tidak sedap gitu. Semua makanan yang sedap kamu nggak makan gitu. Kan susah bedain sedap. Mau sayuran nggak pakai bumbu, nggak pakai apa gitu. Kayak kambing ya. Ya. Jadi sarankan belajar dulu dari jam 9 sampai jam 5 dulu aja Patricia. Kalau kamu gitu. Itu dalam keadaan sadar ya, Kak. Berarti bukan terhitung dari malam kita bawa tidur ya, Kak ya? Lah kalau tidur puasa. Lah itu orangnya dia bilangnya kok dari jam 10 pagi sampai jam 10 pagi. Mungkin aku salah dengar kali tadi. Oke. Jadi udah ngerti kalau sekarang. Kalau mereka gini, mungkin maksudnya dia mau puasanya itu di malam hari. Ya terserah dia, mungkin dia paginya sibuk. Ya boleh aja gitu. Kalau dia kuat kantuk ya.
Oh, oke, iya. Dan tahan lapar di malam hari silahkan gitu. Iya, soalnya sambil harus berdoa ya Kak ya. Nah kalau nggak berdoa tadi saya Iya. bilang apa? Berarti itu cuma diet. Iya, betul. Ya, thank you Kak. Thank you udah Ya. pencerahannya. Udah Oke. saya udah ya. Thank you Kak. Tuhan berkati. Oke, Oke, yang lain? next Bu Mayan ya. Iya. Silakan Bu Bu Mayan. Christine, iya. Terima kasih Bu Christine pencerahannya ya. Saya pernah melakukan puasa baru-baru ya. Memang itu 1 bulan yang saya lakukan kelamaan ya. Saya belum ngerti juga sih ya. Terus saya tuh lakuin doa itu nggak continue gitu. Maksudnya paling malam mau tidur gitu tuh ya. Terus kadang-kadang saat saya lagi diem gitu-gitu aja. Jadi nggak ditentuin berapa jam begitu. Ya saya juga belum ngerti ya. Terus waktu itu saya namanya kumpul keluarga ya, pergi ke gitu. Terus saya nggak ngelakuin doanya, ya doa sebentar doang gitu. Pas mau bangun ya saya setiap pagi kan walaupun nggak puasa tetap doa kan gitu. Sebelum melakukan aktivitas terus saya selalu ini dulu sama Tuhan, berdoa dulu, paling juga 1/4 jam, 10 menit gitu, nggak lama gitu. Sambil di dalam hati pujian-pujian. Nah, setelah itu saya sepanjang hari ya melayani keluarga ya sambil makan masak ya. Jadi pagi-pagi bangun habis itu tuh langsung masak. Jadi saya nggak ada namanya doa sampai 2 jam atau gimana begitu. Itu terus memang saya rasain ya waktu puasa walaupun segitu 1 bulan saya rasain saya bisa menahan lah orang mau makan apa di saat saya pernah juga kepanasan sampai itu sebetulnya sih haus ya sebenarnya haus sekali tapi saya percaya Tuhan kasih kekuatan sama saya semua pada minum pada itu yang inilah apa namanya yang menggoda lah kayak dugaan saya di sodor-sodor ini saya masih kuat untuk bertahan itu gitu saya nggak melakukan itu dan niatnya puasa ya puasa itu emang saya merasa ya Apa? Kenapa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya yaitu saya salah ya berarti melakukan puasa baru-baru sampai 1 bulan kayak gitu terus nggak beraturan tapi ya saya punya tujuan sih itu sebenarnya gini Bu, tadi kan saya udah ajarin ya, untuk supaya puasanya bisa maksimal di masa pandemi ini. Nah, biasanya kan gereja lakukan puasa bersama ya. Biasa kan siapa di sini pasti pernah ikut kan? Istri kan pernah mengadakan 2 puasa 5 hari atau 3 hari sebelum-sebelumnya ya. Itu puasa panjang. Total tapi boleh minum. Ya. Nah, kumpul semua di satu tempat. Puasa panjang itu nggak makan sama sekali selama 3 hari sampai 5 hari, cuman minum aja. Ya. Dan itu benar-benar konsentrasi itu nggak kan di tempat lain. Jadi nggak keganggu, ya. Kamar cuman berdua, bertiga, ya. Ada kumpul bersama, doa seperti itu. Nah, sekarang kan kita nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi untuk saudara yang belum pernah tadi seperti yang saya anjurkan, mungkin puasa sehari aja dulu. Iya, saya salah ya, berarti saya sampai 1 bulan. Tapi yang penting ingat harus ada tujuannya. Iya, memang ada tujuan. Terus cari tempat yang tenang, Bu, supaya bisa doa itu tujuannya. Catat pesan Tuhannya apa, gitu. Belajar cuman berdua sama Tuhan. Cuman saudara dan Tuhan berdua. Ini hari-hari ini akan semakin sulit. Kita butuh loh, saudara. Untuk lakukan kita hanya berdua aja sama Tuhan. Ya, di samping kita berdoa secara korporat. Ini juga penting, Mas Bapagi. Iya. Ya. Iya, terus ini apa namanya? Saya juga terima kasih selama habis puasa itu kan selama puasa memang saya tuh sehat ya. Nggak ada keluhan apa-apa. Setelah selesai puasa saya seperti normal lagi malah sakit, malah badannya banyak yang saya ini gitu keluhin gitu. Tapi ya puji Tuhan sih nggak kepanjangan, semuanya itu sehat lagi. Ini juga saya terima kasih udah diingetin lagi setelah puasa kok saya lupa nggak puasa lagi, baru ingetin lagi sini Bu Christine, iya ya saya kok nggak puasa lagi gitu. Makasih ya Bu Christine pencerahannya. Dan satu lagi saya ingatkan pada saat puasa catatan buku itu jangan lupa di pinggir saudara sama pena.
Ya, kalau saudara punya tab, punya HP, siapkan. Dan juga kalau bisa ini, oh ya satu lagi. Jangan pada saat jam 9, jam 5 itu selesai worship, saudara bingung mau ngapain, wah baca WhatsApp. Buka. Oh iya Bu Christine, saya tuh malam ya. Jangan. Saya tuh ini malam jam 10, kadang sampai siang jam 1, jam 2 ya nggak makan nggak minum gitu. Itu salah juga ya. Bukan masalah salah atau benarnya Bu, tadi saya udah jelaskan ya. Iya. Waktu silahkan Bapak Ibu pilih sendiri. Mau pagi atau mau malam, silahkan pilih. Iya, oh itu ya. Kalau kuat menahan kantuk dan menahan lapar di malam hari, silahkan. Kalau supaya nggak keganggu-ganggu, silahkan. Iya, malam tidur, ya. Tetap puasa tapi tidur. Iya, kalau iya. Tapi kan maksudnya Pak, kalau kita pergi ke keluar kota itu, tapi kan seharian kita sudah berdoa, malam kita tidur nggak apa-apa itu. Tapi kalau misalnya dia mau melek terus berdoa puasa karena paginya nggak punya waktu, ya silahkan. Jadi waktu diatur aja sendiri. Oh gitu ya, waktu nggak jadi masalah ya. Saya kasih saran karena kita lagi di masa pandemi kan gitu. Karena puasa bersama itu kumpul di satu tempat gitu. Iya, makasih ya Bu Christine pencerahannya. Ya. Makasih juga Pak Willy, Pak Untung gitu. Selamat pagi, Yesus berkati. Ya, HP-nya dimatiin ya setelah ambil musik, HP-nya dimatiin, di-silentin, jangan doa puasa tapi baca WhatsApp, YouTube. Oh iya, ya. Ya, makasih pencerahannya. Oke. Luar biasa. Ya. Shalom Bu Christine, saya mau tanya Bu Christine. Saya kan ibu rumah tangga. Kalau misalnya lagi doa puasa itu kan harus mengambil waktu yang sepi gitu ya. Kan kalau kita kan melayani keluarga kan kita nggak bisa tahu kan waktu yang kita ada kan. Nah, pas waktu kita lagi puasa, tiba-tiba kan yang namanya anak-anak kan yang masih di bawah umur kan, kadang-kadang kita juga harus masak gitu, harus melayani keluarga. Ya itu gimana caranya Bu? Terus kalau misalnya doa puasa kita kan bisanya nggak makan, tapi minum. Misalnya kalau kita minum susu itu udah termasuk makan atau apa ya? Oke, Bu Nyuklan, kalau memang Ibu pengen puasa tapi harus melakukan tugas rumah tangga, jadi diatur aja waktunya Bu. Ya, misalnya Ibu pagi doa di kamar, nanti pada saat harus masak, lakukan aja, masak misalnya sejam, ya, 2 jam, selesai balik lagi ke kamar gitu. Kalau itu tidak bisa ditinggalkan, harus dan kepengen puasa gitu, ya. Nah, berarti kita minumnya itu Bu, minumnya hanya air. Kalau minum susu itu hitungannya makan Bu. Minum kopi hitungannya makan. Jadi berarti air putih aja ya Bu ya? Air putih saja. Terus berarti kita kalau puasa itu bukan full time, terus kita doa sampai sepanjang itu. Kalau misalnya kita nggak bisa ya kita memang harus atur waktu ya Bu ya? Ya, waktu Ibu atur sendiri, Bu. Ya, intinya pengarahan saya jangan sampai puasa tapi tetap sibuk dan nggak ada doanya. Dan buat apa? Kan tujuannya mau dengar suara Tuhan. Tujuannya kan tujuannya mau lebih dekat. Nah, hasil puasa apa nih? Catat dong pesan-pesan Tuhannya. Dan nantikan hasilnya itu apa, nantikan. Kan pasti Tuhan menjawab doanya. Berarti selama puasa kita juga nggak boleh buka HP, berarti matiin aja HP-nya. Ya, kalau bisa baca Alkitabnya itu pakai Alkitab buku Alkitab. Nah ini kalau baca Alkitab dari HP, kecenderungannya nanti masih buka-buka yang lain gitu. Iya benar Bu, benar itu benar sekali. Ya godaannya berat itu kalau ya, lagi. Jadi termasuk puasa HP juga, ya. Puasa HP juga. Cuman kalau mau dengerin musik, kalau saya ambil musiknya itu dari Spotify karena musik instrumennya itu bagus-bagus.
Saya kalau worship harus ada musik gitu. Itu saya bisa 2 jam tuh Bu, worship-nya aja tuh. Oh, Ya, oke, coba Bu. latih supaya kita bisa masuk lebih dalam lagi. Mengalami penyembahan kita itu, belajar di situ. Ya. Oke, ada lagi? Ya, makasih ya Bu ya. Ya. Kalau misalnya minum obat Bu, biasanya kan lagi minum obat gimana itu? Oh ya, saya lupa. Kan kita kan kadang-kadang kan ada orang yang sakit gitu ya. Jadi dia tuh Sakit apa dulu saya mau nanya, Bu? kayak sakit kepala gitu. Jadi saya kayak sakit yang apa nutrisi gitu ya, vitamin itu nggak boleh ya Bu ya. Sementara nggak usah kan Ibu nggak makan. Oh ya. Vitamin itu kan harus dimakan setelah Ibu makan sarapan. Jadi jangan minum obat, ya. Nah, juga perhatikan untuk yang puasa panjang nanti kan biasanya pusing karena proses detox. Itu jangan terus menyerah, terus diminumin obat, jangan. Ya, lanjutin aja itu proses kok detox, nanti juga hilang sendiri. Nah, untuk ada beberapa orang yang memang minum obatnya itu harus, ya. Kalau nggak boleh. Contohnya, maaf nih penatua kita Pak Sutirto itu karena ginjalnya, dia memang beliau udah nggak bisa puasa ya, karena beliau karena ginjalnya yang ditransplantasi itu harus minum obat setiap berapa jam dan itu harus makan. Jadi biasanya memang beliau nggak bisa gitu. Jadi untuk yang khusus memang ya nggak bisa memang karena kondisi tubuhnya. Oke Bu, makasih ya udah pencerahannya Bu. Udah ngerti. Oke, mungkin ada lagi yang lainnya. Silakan. Ada yang bertanya tadi ya? Iya, ada pertanyaan dari Ade ya. Mengapa orang Kristen nggak berpuasa sebagaimana orang-orang M? Ya. Ya. Orang Muslim itu cara berpuasanya masih seperti bagian dari ritual keagamaan mereka. Jadi karena masih termasuk dalam ritual agama mereka. Dan mereka pada saat puasa kan tetap melakukan tugasnya, ya. Dan berdoanya cuman berapa lama gitu kan. Jadi lebih baik kita contoh apa yang Tuhan Yesus lakukan aja, apa yang diajarkan oleh Alkitab, ya. Oke, ya mungkin itu juga sering jadi pertanyaan juga sih buat saya ya. Maksudnya ketika kita ngeliat orang berpuasa tuh kayaknya tuh kalau misalnya saya lagi berpuasa gitu, terus habis itu saya bandingkan, kayaknya seringkali mereka merasa kayak, oh orang Kristen enak ya berpuasa masih boleh minum, maksudnya hal-hal seperti itu, tapi mereka kayaknya wah kayak menahannya gimana gitu yang saya rasain sih. Ya mungkin itu aja sih yang sering ya. Bukan sering ya, jadi ada 1-2 kali ketika saya berpuasa, saya cuma bilang, oh saya lagi berpuasa misalnya atau apa. Cuma kan mereka kayak oh tapi kok minum ya, kayak saya hal-hal seperti itu kali ya. Ya. Kalau kamu mau nggak minum juga boleh, kan ada jenisnya. Gitu. Dan kalau puasa sehari sih saya anjurkan jangan minum ya, karena kan buka sehari gitu. Ya. Dan kalau untuk orang Muslim memang itu biar memacu kita aja mereka. Tapi mereka lakukan kan karena ritual mereka gitu ya. Tapi mereka seharian bukanya 2 kali kan, jam 5 dan jam berapa? Jam 6 sama jam sahurnya mereka itu kan. Jadi sebenarnya puasanya hanya berapa jam aja dalam sehari. Jadi boleh dibilang sebenarnya ya nggak total. Oke, thank you Kak buat penjelasannya. Nggak minum aja, tapi kan mereka buka berapa kali itu dalam satu hari? 2 kali kan. Ya. Oke, mungkin next ada lagi pertanyaan. Ciani ada mau nyampein sesuatu? Ya, makasih ya Kak Christine untuk pengajarannya. Halo Ani, apa kabar? Iya, baik Kak. Diberkati banget ya pagi ini dengan tanya jawabnya. Terus aku mau tanya ini nih Kak, yang kalau kita
mau melayani itu kan, melayani jiwa itu, apakah harus selalu kita itu doa puasa gitu, berpuasa gitu, untuk melayani jiwa? Tergantung ya, tapi kalau kamu mau lakukan itu sangat baik sekali gitu. Tergantung kamu melayaninya itu apa, maksudnya mau khotbah atau pelayanan konseling atau apa. Nah, kalau memang kamu melihat kasus orang itu berat sekali, ya mungkin lebih baik kamu mau pakai puasa, itu lebih baik banget, Ani. Kan tujuan puasa tadi apa? Membuka belenggu-belenggu. Iya. Tuhan Yesus juga pernah ngajarin kan, murid-muridnya pelayanan nggak berhasil. Nah, Tuhan bilang untuk jenis yang ini harus berpuasa. Ya. Oke. Thank you, Kak. Akan lebih baik lagi kalau kita semua mau pelayanan, persiapannya 2 puasa itu, wow, jempol banget. Kamu apa kabarnya, Ani? Baik, Kak. Puji Tuhan. Jauh lebih baik. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi Wiwit berkali-kali buka mic deh kalau nggak salah, Dewi. Siapa? Kak? Wiwit ya? Wiwit, ya kuliah ya. Nggak apa-apa, biarin aja. Kak, kalau misalnya memperlakukan puasa itu seperti kayak gini ya, kayak kita tuh kayak seperti handbrake ya, seperti ngerem. Jadi dari semua kesibukan dan sebagainya, terus satu kali kita sadar bahwa oke, nggak bisa seperti ini gitu. Kita perlu kayak seperti riset, dan kita menggunakan puasa itu sebagai alatnya. Jadi oke, saya sudah terlalu busy, saya sudah terlalu sibuk, saya perlu ketemu Tuhan, dan saya akan pakai puasa ini untuk sebagai alat. Itu boleh dong. Bisa ya? Boleh, kan itu berarti ada tujuannya. Iya. Jadi yang penting itu arahan kayak harus ada tujuannya. Iya, tujuannya itu yang penting ya. Iya. Ya. Jadi guideline yang di materi saya ini boleh dibagikan, diulangin lagi ya. Mungkin dengar sekali kan nggak ini. Itu di slide udah jelas semua tuh. Ya? Iya. Oke. Di try aja, Pak Wiwit udah pernah belum? Ini kan lagi WFH kan, Pak? Sebetulnya sih di kita di Mesbah pagi yang ini kita Jumat ambil waktunya, Kak. Oke, good. Ya. Mungkin di kesempatan ini juga Kak Untung bisa sampaikan juga ya ke semua ya, bahwa kita Jumat itu harinya kita puasa kan. Oke. Ya. Ya, memang waktu itu kita bersepakat. Sebetulnya waktu awal kan memang awalnya saya sendiri mau ambil keputusan, tapi akhirnya saya mengajak teman-teman. Ya tujuannya apa sih puasa gitu ya kan? Untung kok putus-putus ya, Willy? Masa putus Willy? Tadi sedikit ya. Cuma masih kedengaran. Suaranya Mas Untung kok putus-putus ya? Putus gak, Wil? Sekarang masih putus gak? Tapi masih jelas sih. Di saya aman. Iya, jelas, Kak. Oke. Di saya nggak putus-putus. Oke. Yang penting semua dengar. Ya, jadi memang tujuannya tadi ya, tujuannya itu kan supaya kita lebih membangun manusia rohani kita gitu. Lebih intinya itu kan puasa itu kan sebenarnya bukan hanya menahan lapar ya, tapi bagaimana kita menguasai diri dalam segala hal, lebih mematikan keinginan-keinginan daging. Makanya kita di Mesbah semua tim kita anjurkan, bukan mengharuskan ya, bisa anjurkan untuk mengambil waktu berpuasa, dan bukan hanya berpuasa juga, tapi juga mengambil kesempatan waktu untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena di Mesbah pagi ini kan Kak Christine sama Suna juga sudah sampaikan bahwa ini nggak bisa menggantikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan kita pun harus punya waktu secara pribadi. Nah, saya banyak hal sih yang saya dapat ketika ambil puasa gitu ya. Yang pasti lebih peka ya, yang pasti semakin peka gitu, karena kan tadi Kak Christine bilang bahwa hanya kita dengan Tuhan, jadi nggak mau disibukkan dengan yang lain gitu ya. Itu sih yang saya sampaikan itu, Kak. Kak Christine, Pungling. Ya, Ling. Ya, mungkin bisa dikasih saran ya buat yang istilahnya kan hari ini kan baru dibuka ini, puasa yang benar harus punya tujuan.
Cuman kan sekarang memang lagi masa pandemi yang diharuskan minum vitamin C, minum vitamin D setiap hari gitu kan ya. Mungkin ada saran buat kita yang pemula nih misalkan kalau memang mau melakukan puasa di saat-saat ini, seperti apa yang lebih baik gitu selain sasaran? Ya, tadi sebenarnya saya sudah singgung, Ling, waktu saya jawab pertanyaan Patricia ya. Jadi di masa pandemi ini saya sarankan puasa yang sehari aja dulu, makanya di hari Jumat aja dulu. Nah, puasanya total, karena kan bukanya jam 5 atau jam 6. Itu dulu aja deh, tapi harus luangkan waktu sendiri gitu sama Tuhan dari jam 9. Jangan masih melakukan pekerjaan gitu. Jadi benar-benar luangkan waktu untuk berdoa di situ. Ya kecuali kalau masuk nggak bisa ditinggalin harus masak gitu ya lah. Udah masak aja dulu, selesai balik lagi ke kamarnya gitu buat doa. Oke. Thank you, Kak. Bisa. Bu Luciana Sudrajat. Ya, halo Lucy, apa kabar? Kak, Kak nanya Kak, kan dulu saya sering ikut doa puasa sama sorry Kak, sejak saya itu ngomongnya rada susah. Jadi saya tuh dulu kan sering ikut doa puasa. Nah dulu Sam pernah bilang kalau kamu memang nggak kuat atau ada lambung, kamu boleh minum 1 kali minum jus. Dan itu hanya boleh dilakukan 1 kali. Terus kemudian waktu itu saya juga ada tim doa, tim Merit for Life ada doa puasa 3 hari sama Melanie and Dwayne gitu. Nah mereka bilang boleh minum madu tuh Kak. Itu gimana tuh Kak? Oke, itu pertanyaan juga ditanyakan di grupnya di grupnya Mesbahnya Pak Iwan ya. Oke, kalau memang mau dikasih madu itu boleh, hanya untuk menolong supaya nggak terlalu lemah itu boleh. Cuman madunya jangan terlalu banyak. Jadi madunya dicampur di botol air minum saudara. Ya, itu boleh aja. Terserah. Tapi kalau saya nggak mau melakukan itu. Saya lebih baik ya murni gitu. Ya tahan lah gitu. Ya, cuman kan ada orang yang nggak kuat, nggak apa-apa boleh dikasih ini. Nah, ada banyak kesaksian justru mereka yang sakit mah itu sembuh pada saat doa puasa. Iya betul. Loh, gitu. Jadi jangan takut. Yang penting niat gitu. Ya, oke Kak. Kalau niat pasti Tuhan ini kan kita puasa itu kan mau ketemu Dia. Gitu. Jadi semua kesulitan kita hadapi karena kita pengen ketemu Dia. Ya, siap. Thank Kamu you, Kak. sehat, Lucy? Baik? Sehat, Kak. Udah baik lah. Oke. Nggak bisa kerja terlalu gimana sekarang, Kak. Oke. Thank you, Kak. Iya, jaga kesehatan ya, Lucy. Ya, oke. Berkati, Kak. Ya. Hai, Chris. Hai, Bos. Apa kabar, Bos? Nah, gitu dong wajahnya. Seger banget nih. Baik. Hari saya ke Serpong, lagi di kantor. Lagi besok berapa ya? Bulan lalu tuh. Pengen mampir ke rumah, nggak ada orang di rumah. Oh ya boleh, sekarang lagi di rumah terus. Oh iya, tapi nggak boleh keluar, Pak. Iya. Gimana, Bos? Ya, saya ada kepikiran begini ya, bahwa memang kita harus melakukan puasa ya hari-hari ini. Kenapa? Karena saya merasa bahwa Indonesia ini akan berperang ya. Pada waktu keputusan diambil pemerintah ini akan ada sesuatu gejolak yang mungkin terjadi ya. Dan itu kita harus perangi supaya tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia di dalam memberantas COVID ini bisa tercapai. Karena memang sangat sulit ya, karena saya lihat situasi sekarang ini yang sangat sulit ya. Saya lihat
orang yang kerja buruh harian itu udah pusing dia, gimana nih kalau saya nggak kerja nih, saya makan dari mana nih? Kalau pemimpinnya baik dia kasih makan masih oke. Kadang kan ada pemimpin yang juga nggak mau tahu, kalau udah dia tutup ya udah lo libur, lo makan ya makan sendiri gitu. Nah ini akan menyebabkan juga ada masalah-masalah yang terjadi. Menurut saya juga puasa ini mendorong kita untuk lakukan hal ini ya. Bagaimana kita fokus kepada Tuhan, kita mendoakan Indonesia ya. Tadi banyak pertanyaan dan masukan-masukan yang bagus dari Christine ya. Ini saya sangat sepakat ya. Saya ini penderita jantung, diabetes, ankylosing. Saya pernah lakukan juga puasa Ester. Ya, nggak apa-apa, saudara. Ya, nggak. Kalau diabetes itu juga tetap biasanya. Halo. Nggak minum obat, Pak, karena Bapak kan nggak makan ya. Iya, biasanya juga harus minum obat. Tapi memang hari ketiga waktu mau mandi rada kelayangan. Mestinya jangan mandi ya, mesti makan dulu ya. Iya, mesti makan dulu baru ini. Ya, mesti tahu ukurannya. Yang paling penting begini sih menurut saya kalau puasa ya, kita fokus kepada Tuhan ya. Karena peperangan hari ini bukan hanya sangat sulit ya. Kenapa? Semua orang kerja itu lewat HP, lewat internet. Ya, itu satu. Kedua juga teman-teman nih kalau tahu kita puasa nih, kadang-kadang dia malah kirimin gambar makanan, kirimin cukyok lah, ini pagi-pagi. Makanya jangan buka HP, Pak. Kan saya bilang harus buka HP juga. Ya, kalau HP hanya untuk musik aja. Setelah itu matiin. Ya, kalau kita mau nggak buka HP, mungkin bisa ya dengan sangat ini. Tapi kalau kita orang bisnis, mesti mengelola, mesti menghandle, mesti memimpin, mesti apa, itu ada sedikit susah ya. Sekarang ini ya, karena mesti ada keputusan yang kita ambil buat apa satu perjalanan yang ini. Tapi menurut saya bukan berarti nggak bisa sama sekali ya, bisa aja sih menurut saya. Tergantung dari kitanya mau apa enggak gitu sih. Itu dari saya, Chris. Saya ingatkan, boleh juga seperti ini Bapak Ibu kalau memang harus tetap kerja ya. Jadi saudara atur waktunya, misalnya doanya dari jam 8 sampai jam 11 gitu ya. Nah, setelah itu 11 sampai jam 12 saudara break. Nah, pada saat break itu saudara lakukan kegiatan saudara. Gitu. Nah, terus nanti jam 1 sampai jam 3 atau sampai jam 5 mulai lagi doa. Jadi atur aja, mungkin ada waktu breaknya untuk saudara bisa tetap lakukan, kalau memang nggak bisa ya ditinggalin gitu. Ada breaknya aja bentar, saudara bisa lakukan itu. Nanti terus balik ke doa lagi. Bisa juga seperti itu. Ya, good idea itu. Ya, ada breaknya boleh Pak. Silahkan kalau memang tetap harus monitor kondisi itu kan ya, kantor ya Pak. Boleh. Ya, oke, thank you. Buat pencerahannya. Mungkin ada yang lainnya lagi, silakan. Mungkin satu lagi aja ya. Kalau misalnya masih ada, silakan. Berhubung waktu juga. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin cukup kali ya Kak Christine ya. Ya. Oke. Kak Untung, ada mau nambahin sesuatu? Oh ya, info aja, besok pagi kita akan di-equipping oleh Pak David Basuki ya, jangan lupa besok pagi. Itu aja, Will. Oke, ya, thank you ya. Thank you Kak Christine buat pencerahannya. Kita percaya sih. Satu lagi.